الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أن لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid raya seperti ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dalam rangka kita mengabdi kepada-Nya. Salat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat hari ini yaitu keutamaan bulan Sya'ban dan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Masyaallah hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Tanpa terasa hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban dan dalam beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebagai manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dan Islam. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya ada pada bulan ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa di balik tengah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban ada karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Jika di bulan Rajab disebut masa kita menanam, bulan Sya'ban adalah masa merawat, dan bulan Ramadan adalah masa kita memanen amal. Masyarakat muslimin Rasulullah yang rahimahullah, ada beberapa hikmah dari bulan Sya'ban ini yaitu pertama, bulan terangkatnya amal manusia. Dalam kitab 32 Faedah seputar bulan Sya'ban yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid disebutkan bahwa keutamaan bulan Sya'ban di dalamnya amalan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diangkat ini merupakan kumpulan amal umat muslim selama 1 tahun penuh. Amal manusia dalam 1 tahun terangkat keseluruhannya pada bulan Sya'ban, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di bulan ini amalan terangkat sampai ke bab semesta. Setelahnya baru diangkat seluruh amalan seumur hidup ketika ia sudah meninggal. Pada bulan Sya'ban ini pula Rasulullah SAW akan merasa senang jika amalannya terangkat ketika beliau sedang berpuasa. Maka dari itu Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seperti puasa sunat Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, puasa nisfu Sya'ban dan lain-lain. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan pendahulu bulan Ramadan. Sya'ban merupakan pendahulu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban dapat diisi dengan memperbanyak ibadah puasa sebagai latihan sebelum kita memasuki Ramadan. Maka dari itu, ibadah pada bulan Ramadan juga disyariatkan di bulan Sya'ban
seperti puasa dan membaca Al-Quran. Dengan begitu diri kita menjadi lebih siap dan mantap dalam menaati perintah Allah bulan suci Ramadan nanti. Kemudian kita menyiapkan diri di bulan Sya'ban juga dapat menghilangkan rasa berat untuk ibadah di bulan Ramadan karena sudah kita biasakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Baqir rahimahullah itu. Qala Abu Bakar Al-Baqir rahimahullah, syahrul Rajab syahrul zir'ah, wa syahrul Sya'ban syahrul sabir az-zir'ah, wa syahrul Ramadan syahrul hasad az-zir'ah. Artinya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah untuk menyairi tanaman dan merawat, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai hasil. Ketiga, keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan yang orang membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang para pembaca Al-Quran. Para sahabat terdahulu mendedikasikan lebih banyak waktunya di bulan Sya'ban untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena itu juga disebut syahrul Sya'ban, syahrul Quran. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang para pembaca Al-Quran. Karena itu jemaah Jumat sekalian yang dirahmati Allah, mari selagi kita masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan, menjelang memasuki bulan suci Ramadan nanti, tinggal beberapa hari lagi, mari kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak kita membaca kitabullah yang mulia itu. Karena dalam satu hadis Rasulullah juga menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti dia akan datang memberi syafaat kepada. Keempat, bulan Sya'ban adalah bulan untuk membantu fakir miskin. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk membantu fakir miskin. Itu dengan cara memperbanyak bersedekah kepada mereka agar bisa lebih kuat dalam melaksanakan puasa bulan selanjutnya, yaitu Ramadan. Selain itu, bulan Sya'ban menjadi waktu yang baik pula untuk menunaikan zakat. Sebab banyak orang yang menunda pembayaran zakat karena ingin membayarnya di bulan Ramadan dengan anggapan pahalanya lebih besar dari itu. Padahal menunda zakat tidak diperbolehkan dalam agama kita. Apabila telah sempurna, sudah cukup haul selama 1 tahun dan telah cukup disolat, maka zakat itu harus segera ditunaikan. Menunda zakat ini mengandung kezaliman dan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat ini boleh disegerakan untuk dibayar sebelum waktunya, asal saja sudah memenuhi syarat yaitu haul dan nisab. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan fakir miskin. Kelima, bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan mulia. Sya'ban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Sya'ban terletak di antara 2 bulan mulia yaitu Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab sendiri disebut bulan mulia karena termasuk bulan haram yang di dalamnya dianjurkan untuk berpuasa. Oleh karena itu Sya'ban biasanya dilalaikan oleh orang karena letaknya. Padahal di dalam bulan ini terdapat banyak keberkahan. Selain bulan terangkatnya amal, Sya'ban juga menjadi tempat berlatih sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang keenam, arah kiblat dialihkan. Keutamaan berikutnya dimiliki bulan Sya'ban, yakni di dalamnya terdapat peristiwa bersejarah dalam Islam. Peristiwa itu yakni Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Makkahul Mukarramah. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la'ya'lamuna al-haqqa min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Artinya kami melihat wajah Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengetahui bahwa pemilihan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Maka hikmah dari peristiwa ini adalah
Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mana orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, ada juga beberapa hal lain yang perlu kita ketahui, bahwa Sya'ban juga merupakan bulan turunnya ayat perintah bersolat. Pada bulan Sya'ban terjadi peristiwa bersejarah lainnya dalam Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Karena itu hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Yang ke-8, kemuliaan bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Keistimewaan pada bulan Sya'ban selanjutnya terletak di pertengahan bulan yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban. Pada bulan ini umat muslim dapat berbanyak amalan dengan berpuasa dan menunaikan sholat malam, seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Idza kanat lailatul nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Rawahu Abu Dawud. Artinya jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah sunnah pada malam harinya, malam 15, dan berpuasa sunnahlah kamu pada siang harinya atau hari ke-15. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa nisfu Sya'ban menjadi momen Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh penduduk dunia, kecuali orang-orang yang berbuat syirik atau menyembahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyimpan rasa dengki, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Yaqulu ila khalqihi fi lailatin nisfu min Sya'ban wa yaghfir li jami'i khalqihi illa musyrikina aw syahidina. Rahu Ibnu Hibban wa Tabrani wa Baihaqi. Artinya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada bermusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tabrani dan Al-Baihaqi. Masyaallah muslimin wa saudara mukminin rahimahumullah. Di bagian akhir khutbah ini, izinkan kami sampaikan suatu nasihat yang sangat baik untuk direnungkan dalam rangka kita mempersiapkan diri menyongsong bulan Ramadan dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama, ibadah sejati adalah ketika Tuhan tidak hanya ditemukan di dalam masjid atau di tempat ibadah, tetapi dalam cara kita memperlakukan makhluk Allah. Kedua, sholat, puasa, zakat dan ibadah lainnya hanya akan membawa manfaat jika ia mampu membentuk hati kita yang lembut dan perilaku atau sikap kita yang mulia. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat seberapa banyak amal kita, tetapi bagaimana amal itu akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Sebab tidak ada yang diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang keempat, ibadah kita akan menjadi sia-sia jika lidah atau lisan kita masih suka menyakiti orang lain, dan tidak ada gunanya melipat tangan dalam doa jika hati kita masih menyimpan kebencian kepada sesama. Demikianlah khutbah kita hari ini. Semoga semakin menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan barokah, sehingga kita semua insyaallah nanti bisa berjumpa dengan bulan puasa Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المصبحات بالقدس. وقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وفضلهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاطع الحجاب. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. Ada saja